Shalom, puji Tuhan. Kembali saudara, seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan kembali belajar dari peristiwa di Alkitab satu tokoh yang bernama Ayub. Saya akan melanjutkan saudara apa yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang Ayub. Hari ini sedikit review untuk kita melihat kembali daripada tokoh ini saudara. Jelas saudara, saya ingatkan kembali ketika kita belajar Ayub ini, maka tokoh utama, aktor di balik ujian yang dialami Ayub itu datang dari Tuhan. Artinya Ayub melalui satu fase dalam hidupnya, yaitu fase pencobaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jelas sekali dikatakan bahwasanya Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang jujur. Itu profilnya daripada pribadi ini yang bernama Ayub. Dan pengakuan ini tidak muncul dari kata orang saudara tentang Ayub, karena yang bisa menilai pribadi kita dari sampai kedalaman siapa pribadi kita, tidak ada yang tersembunyi, hanya Tuhan. Nah, coba kita lihat ayatnya di mana Ayub itu dipuji oleh Tuhan, yaitu Ayub pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7 saudara. Di situ dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kemudian apa yang terjadi? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dahsyat enggak saudara? Pujian ini bukan keluar daripada mulut manusia yang menilai dengan keterbatasan yang ada, tapi ini keluar daripada Tuhan yang menilai seseorang dalam kedalaman, tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka. Apa yang dikatakan Tuhan? Di situ dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, luar biasa saudara. Ayub bukan orang yang sekedar punya religiusitas saudara, tetapi Ayub adalah pribadi yang punya spiritualitas. Apa bedanya? Orang religius kita bisa lihat saudara, rajin beribadah, ya kan, rajin melayani, itu orang-orang yang religius, tampak di luar. Tetapi kalau pribadi yang punya spiritualitas, yang spiritualnya ada di dalam kehidupannya, tentu sangat berbeda. Dia betul-betul satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pribadi Ayub. Nah, apa yang dialami Ayub adalah satu hal di mana Ayub, saudara, dicurigai sama iblis, ya kan? Iblis tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Ayub tercatat, kalau kita pelajari Alkitab tidak pernah memberitahukan saudara dan saya, Ayub muncul langsung menjadi pribadi yang takut Tuhan, yang kita ketahui, dan dia satu pribadi yang disitu dikatakan sangat diberkati Tuhan. Ia orang yang kaya pada masanya saudara, di sebelah timur. Wow, itu kan dahsyat. Ayub orang yang sangat kaya. Nah, boleh dikatakan Ayub di mana waktu itu saudara, Ayub ada di posisi yang enak, Ayub di posisi yang semua berjalan dengan baik. Sehingga iblis saudara tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwasanya Ayub saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Karena hidup Ayub enak-enak saja. Kita tidak belajar sebelumnya Ayub pernah punya kesulitan dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka disodorkanlah kepada Tuhan dengan kata bahasa saya, coba engkau angkat perlindunganmu, pemeliharaanmu dalam Ayub, ya kan? Dan apa yang terjadi? Pasti Ayub akan mencela engkau. Nah, demikian saudara. Nah, apa artinya? Hari ini kita akan belajar satu sisi yang lain. Seringkali ketika kita mendengar peristiwa tentang Ayub dicobai oleh iblis ini saudara, kita berkata karena Ayub adalah orang yang tahu Tuhan dari kata orang.
Ayub tahu Tuhan dari kata orang. Kenapa? Karena kita baca ayatnya dalam Ayub 42. Ayat yang ke-5, di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, seringkali kita cuma mendengar satu sisi dari kehidupan Ayub. Kita mendengar hanya setengah daripada kebenaran yang Ayub alami. Banyak orang berkata Ayub dia ngalamin ujian, dia ngalamin fase dalam kesulitan di dalam hidupnya, dicobai oleh iblis karena Ayub rohaninya cuma dengar dari kata orang. Ayub tidak mengalami Tuhan itu sendiri. Saya mau berkata, ini tidak sebetulnya benar, saudara. Kenapa? Karena saudara coba bayangkan bagaimana Tuhan bisa memuji Ayub. Kalau Ayub cuman hanya dari kata orang, Ayub belum punya pengalaman. Ya kan? Masa Ayub bisa jadi orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, yang menjauhi kejahatan, kalau Ayub tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya? Saya percaya Tuhan yang disembah oleh Ayub adalah Tuhan yang sama yang kita percayai, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup, maka saya percaya Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk kita menjadi baik, menjadi lebih baik, saudara. Tidak mungkin dengan kekuatan kita, kekuatan Ayub bisa menjadi orang yang takut Tuhan, yang saleh, menjauhi kejahatan. Saya percaya Ayub mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini poin penting buat saudara dan saya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Ayub, saudara, dia mengalami Tuhan, dia tetap saleh, tetap takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ketika Ayub ada di fase dalam kehidupannya, dia lagi nyaman, dia lagi enak, semua berjalan baik, Ayub dahsyat, Ayub luar biasa. Ayub tetap respect dengan Tuhan. Ayub tetap menghormati Tuhan. Ayub tetap takut Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Berapa banyak di antara kita ketika kita ada di zona kenyamanan, hidup kita berjalan dengan baik-baik, bisnis kita oke, pelayanan kita oke, sangat mudah. Memang sangat gampang orang bisa berkata Tuhan baik, tapi ada pun orang ketika justru dulu waktu dalam kesulitan, dalam kesusahan, dia begitu mengasihi Tuhan, dia aktif melayani, dia aktif berdoa, tapi ketika dia dipulihkan, ketika diangkat Tuhan, ketika dapat promosi, apa yang terjadi? Banyak orang di luar sana, saudara ya, yang kemudian melupakan Tuhan, yang kemudian saudara jauh dari Tuhan. Justru ketika hidupnya sedang enak. Dalam fase ini Ayub berhasil, saudara. Ketika dia kaya raya, semuanya baik, Ayub takut Tuhan. Ayub sangat-sangat luar biasa hidupnya. Nah, sisi yang lain yang Ayub belum pernah alami apa itu? Yaitu ketika hidupnya mengalami kesulitan dalam keterpurukan, ketika ia harus sakit, mengalami penyakit kulit. Di situ saudara, Ayub belum pernah mengalami. Nah, ini penting buat saudara dan saya. Nah, artinya apa? Ternyata kedewasaan rohani seseorang itu harus diukur ketika orang itu punya dua sisi yang dimana dia mampu melewati tentunya bersama dengan Tuhan. Satu sisi yaitu apa? Dalam kenyamanan, ketika semua baik, saya berdoa, saudara dan saya tetap cinta Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Tapi ada satu sisi yang lain, yaitu yang Ayub belum pernah alami, yaitu ketika Ayub harus mengalami tantangan, Ayub harus mengalami kesulitan di dalam hidupnya, di dalam keterpurukan, kehilangan, Ayub masih bisa. Tapi ketika sakit itu datang dalam hidupnya, penyakit kulit dialami, disitulah Ayub mulai meragukan Tuhan. Nah, haleluya. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Yesus pernah mengatakan ini di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara. Alkitab pernah menulis ini dua macam dasar. Kalau saudara baca judulnya di sana, di situ dikatakan jelas, yaitu dua macam dasar. Dasar yang pertama, di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi yang pertama fondasinya batu, saudara. Dasarnya batu. Batu itu tentu kita ketahui adalah batu karang, Yesus, saudara. Kemudian turunlah hujan, perhatikan, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu apa? Tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini dasar yang pertama, didirikan di atas batu. Yang kedua, bagian yang kedua, saudara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, Alkitab bilang orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan itu orang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, fondasi yang kedua, dasar yang kedua adalah pasir, saudara. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehinggalah rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Kita membangun fondasi dasar kehidupan kita ada di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Artinya apa? Maka yang terjadi adalah ketika hujan itu datang. Nah, hujan itu lambang apa, saudara? Hujan itu lambang berkat, saudara. Perjanjian lama selalu melambangkan hujan itu berbicara tentang berkat, saudara. Berbicara tentang promosi, berbicara tentang keuangan yang diberkati Tuhan. Bicara apa? Bicara tentang ketika saudara dan saya dipakai Tuhan. Nah, artinya apa? Ketika hujan itu datang, saya berdoa kita tidak roboh, saudara. Ketika promosi itu datang, kita tidak termakan oleh pujian, saudara. Dan yang kedua, saudara, di situ dikatakan banjir. Banjir itu artinya apa? Pencobaan datang dalam hidup kita, kesulitan datang dalam hidup kita, tantangan datang dalam hidup kita. Kita tidak roboh. Sebab kenapa? Karena kita berdiri di atas batu karang. Kalau kita baca tentang kisah Ayub, jujur kita harus bilang, Ayub sempat, saudara, jatuh, saudara. Ia mulai mempertanyakan Tuhan, ia mulai kecewa dengan Tuhan. Tetapi Alkitab sekali-sekali bilang, kita bisa jatuh, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Maka dari pribadi Ayub ini, kita belajar, saudara. Ada sisi yang lain, bagaimana saudara dan saya untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan, justru kita bertumbuh di dalam kesulitan, justru kita bertumbuh juga di dalam tantangan, di dalam pergumulan. Di situ juga area kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dewasa. Seperti yang terjadi hari-hari ini, semua kita sedang mengalami tantangan, kesulitan, semua kita ngalamin hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Dan saya berdoa di dalam sisi ini pun kita tetap percaya sama Tuhan. Apa yang Ayub coba mengajarkan kita, yaitu Ayub 42 ayat yang kelima. Di situ jelas dikatakan, saudara, bunyinya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, kalimat ini kita sudah mengerti, saudara. Ya kan? Ayub bukan dari kata, dia dengar dari kata orang, Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong. Ketika dia semuanya baik, saudara, Ayub boleh bilang dia tidak mengalami sisi yang sulit dalam hidupnya. Dia tidak mengalami fase ini, dia tidak mengerti, saudara. Nah, tetapi di situ dikatakan ayat yang penting buat saudara dan saya, untuk kita tetap berdiri kuat, kita tetap saudara kokoh, saudara, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Apa itu, saudara? Di situ dikatakan ayatnya adalah Ayub 42 ayat 5, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Ayub pasal yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-41. Maka kita dapat menyimpulkan dari apa yang diungkapkan Ayub di pasal yang ke-42 ayat ke-5 ini. Artinya begini, Ayub ketika dia ngalamin ketidaknyamanan, ngalamin kesulitan, sakit yang dia terima, saudara, apa yang terjadi? Mata Ayub mulai memandang kepada yang lain, saudara. Ayub mulai memandang kepada keadaan, Ayub mulai memandang kepada situasi, Ayub mulai memandang, saudara, kepada yang lain di luar daripada Tuhan. Makanya Ayub mulai kecewa. Kecewa itu biasa, tetapi jangan membiarkan kekecewaan itu menguasai hati kita. Sehingga akhirnya, saudara, kita mati dalam kepahitan, saudara. Hari ini saya berdoa, siapapun yang pernah membuat kita kecewa, jangan sampai izinkan kekecewaan itu menguasai hati kita, menguasai hidup kita, saudara. Maka yang terjadi, hati kita pahit, saudara.
kita tidak bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Padahal Tuhan menyatakan kebaikannya buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar, saudara. Artinya apa? Dalam situasi yang sulit, dalam tekanan dan ujian, pencobaan dalam hidup kita, yang datang dalam hidup kita, fase ini pasti kita lewati, saudara. Mungkin hari ini kita lulus, saudara. Hari ini kita berhasil. Tidak menjamin bahwasanya ke depan tidak ada lagi ujian, pencobaan datang dalam hidup kita. Bisa saja, saudara, karena selama kita hidup di dunia, maka saudara dan saya, kita tidak lepas daripada pencobaan, saudara. Tetapi yang luar biasa, Ayub memberikan rahasia ini buat saudara dan saya, yaitu Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Saya berdoa di dalam kesulitan, kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Dalam tantangan hari-hari ini yang cukup sulit, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ayub fokus kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Orang kalau mulai kehilangan fokus sama Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kita sangat-sangat rentan, saudara. Ketika kita mulai fokus jauh dari Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara mulai kabur. Kabur di sini bicara tentang pandangan kita. Pandangan kita ke depan jadi suram, saudara. Orang kalau tidak memandang Tuhan, maka yang terjadi adalah dia akan melihat masa depannya nggak ada. Masa depannya suram, saudara. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita tahu janji Tuhan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, masa depan kita sungguh ada. Pengharapan kita nggak akan hilang. Apapun situasi yang terjadi, percayalah saudara, pengharapan kita nggak akan hilang. Masa depan kita sungguh ada bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini jangan alihkan pandangan kita daripada Tuhan. Kalau kita mulai alihkan pandangan kita, tidak lagi fokus kepada Tuhan, mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka yang terjadi pandangan kita akan kabur, saudara. Kalau kabur yang pertama, kita melihat masa depan kita tidak jelas, saudara, suram. Kabur yang kedua bicara fisik, yaitu apa? Sinonim dari kata ini, kabur, yaitu apa? Kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai lari dari Tuhan, saudara. Saya berdoa setiap kita dalam situasi apapun, mari kita melekat sama Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan hati kita tenang, saudara. Hanya dekat Tuhan kita mempunyai kekuatan. Hanya dekat Tuhan kita mampu menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena saya bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Nah, kabur, saudara, saya jadikan poin kita, renungan kita hari ini. Kalau orang tidak lagi fokus dengan Tuhan, maka kabur itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama poinnya adalah apa? Kecewa. Kecewa. Tadi kita udah singgung, saudara, ya. Nah, orang kalau tidak mengalihkan pandangannya kepada Tuhan bisa kecewa. Melihat gereja ditutup, dia kecewa, saudara. Melihat ibadah tidak lagi berjalan di gedung gereja, dia kecewa. Melihat pendeta A, pendeta B tiba-tiba kena COVID-19, kemudian akhirnya dipanggil Tuhan, dia mulai kecewa. Di mana Tuhan? Ya kan? Apalagi ketika sedang beribadah, orang terjangkit kita dengar di Korea, ya kan? Dan apa yang terjadi bisa membuat orang itu kalau tidak dewasa, tidak bijaksana, dia mulai kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia mulai memandang manusia yang terbatas. Dia mulai melihat gedung gereja, padahal gereja sesungguhnya adalah saudara dan saya. Kita bisa menikmati Tuhan dimanapun, saudara. Panggilan gereja adalah panggilan di mana orang-orang percaya bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang percaya berkumpul bersekutu dengan Tuhan. Memang itu penting buat saudara dan saya. Kenapa? Karena di mana kita bersekutu dengan orang-orang percaya, di situ kita bisa saling menguatkan. Di situ kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang dialami oleh orang lain. Kita punya komunitas yang sehat, komunitas di mana orang yang mencari Tuhan. Itu penting, betul, saudara. Tetapi bukan berarti ketika gereja tidak bisa lagi beribadah, saudara, kemudian saudara dan saya, kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Enggak, karena Roh Kudus ada di hati kita. Dimanapun kita ada, sesungguhnya kita tidak mencari hadirat Tuhan, tapi hadirat Tuhan tinggal di dalam kita, sebab Roh itu ada pada kita. Dan Alkitab bilang tubuhmu adalah bait Allah. Kita ini gereja yang hidup, gereja yang berjalan, gereja yang membawa hadirat Tuhan. Amin.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kecewa dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Mari fokus dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, K yang kedua. Yang pertama itu K, kecewa. Kemudian A itu apa? Amarah. Nah, berapa banyak orang mulai berdebat, kemudian mulai marah, ya kan, marah sama pendeta A, pendeta B, imannya kurang, ada lagi yang marah, katanya nggak punya hikmat. Hari-hari ini saya tidak mau saudara dan saya melalui situasi yang sulit kita habiskan waktu di dalam perdebatan, saudara. Siapa yang lebih benar? Enggak, Tuhan yang paling tahu hati kita. Tuhan yang paling tahu iman kita seberapa. Tuhan yang paling tahu antara hikmat nekat. Dan hikmat itu yang harusnya melahirkan sebuah tekad yang kuat di dalam hidup kita. Bukan berarti orang punya iman kemudian dia nekat. Enggak, saudara. Kita harus punya iman karena iman itu hubungannya sangat eksklusif, saudara. Iman itu nggak bisa kita ngukur. Kita nggak bisa ngukur iman seseorang dengan kita, nggak bisa, saudara. Karena iman itu eksklusif, saudara. Iman itu pemberian Tuhan. Yang bisa nilai itu Tuhan, saudara. Tapi mau tidak mau saudara dan saya memang harus terus bertumbuh di dalam iman. Karena iman itu bersifat vertikal. Tetapi kalau hikmat itu bersifat horizontal, saudara. Ya kan? Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ini mari kita selesai dengan perdebatan ini, saudara. Apalagi membuat kita jadi marah, ya kan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang kalau mulai tidak fokus kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan kemarahan, amarah. Orang marah itu biasa, tapi kalau orang marah, amarah itu suka marah-marah, saudara. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, tapi enggak dengan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, ayat firman Tuhannya berkata apa? Ayub 40 ayat yang ke-6. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Jangan emosi, saudara, ya. Kalau kita marah, kita dikuasai dengan kemarahan kita, saudara, itu kelihatan. Jeleknya kelihatan, saudara. Coba lihat wajah saudara. Kalau lagi sukacita dan lagi marah, itu beda banget, saudara. Tapi kalau orang suka hidup di dalam sukacitanya Tuhan, saya percaya, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, usia saudara mungkin faktanya umurnya 60 tahun, tetapi casingnya, saudara, karena kita hidup dalam sukacita bukan karena suka marah, maka saya percaya casingnya itu 45 tahun, saudara. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan kecewa. Ayub kecewa, tadi ayatnya Ayub 3 ayat yang pertama. Di situ dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Wow, Ayub mulai mengutuki kelahirannya, saudara. Dia kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak kita yang dengar kalau orang kecewa dia bilang begini, udah deh, nggak usah hidup aja deh. Ya kan? Kalau Ayub kan bahasanya dia mengutuki hari kelahirannya. Ngapain gue lahir gitu loh. Ngapain kan? Dengan tantangan kesulitan kok tiba-tiba bisa datang, kita kurang apa coba dengan Tuhan. Kita mulai kecewa, ya kan? Kita mulai mengutuki hari kelahiran kita. Kan banyak kita dengar, udah ngapain kita hidup aja kalau kayak begitu, ya kan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan kecewa. Yang kedua, saudara, jangan hidup di dalam amarah. Yang ketiga, kabur tadi, ya kan? Poinnya kan, K kecewa, A itu amarah, B apa? Bersungut. Ayub 7 ayat 11 berkata, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Nah, ini orang yang suka bersungut itu nggak bisa tahan mulutnya, saudara. Ya kan? Nggak bisa tahan mulutnya. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Hari-hari ini jangan banyak mengeluh, tapi banyak merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Jangan banyak mengeluh, karena kalau keluh kesah kita keluar, membuat saudara dan saya, kesulitan yang kita alami sebenarnya tidak terlalu berat. Tapi karena kita mengeluh, bebannya tambah, saudara. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Alkitab mengajarkan kita untuk kita bisa hidup menyelesaikan persoalan hidup kita dengan bersyukur. Orang bersyukur bebannya mungkin berat tapi akan jadi ringan. Waktu kita bersyukur setengah masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Waktu kita bersyukur apa yang terjadi, saudara? Percayalah, ada kekuatan supranatural, ada kekuatan yang melebihi daripada seharusnya mungkin kita tidak mampu menanggungnya. Tetapi dengan bersyukur engkau menjadi kuat. Luar biasa. Jadi orang kalau tidak fokus sama Tuhan, hidupnya kecewa, amarah, bersungut. Yang keempat, ya saudara ya, urakan. Saya coba cari arti bahasa
Indonesia, urakan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini, tidak mengikuti aturan dan bertingkah laku seenaknya. Nah, itu orang urakan, saudara. Nggak bisa diatur, saudara. Kalau saudara lihat orang yang kecewa, itu susah diatur, saudara. Kalau saudara lihat orang yang emosian, itu susah diatur, saudara. Kalau saudara orang lihat yang suka mengeluh, susah diatur. Tapi saya percaya, Anda yang sedang mendengar video ini, Anda orang yang mudah diatur sama Tuhan tentu ya, saudara ya. Kita punya hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berikan saudara dan saya yang percaya kepada Dia hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, yaitu apa? R. Nah, R itu apa, saudara? R itu ribet, rumit. Nah, kita kalau nggak fokus sama Tuhan, percayalah saudara, hidup kita tambah ribet, hidup kita tambah rumit. Karena firman Tuhan sudah bilang, saudara, karena kalau di luar Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya di dalam Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita sanggup menanggung segala sesuatu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu doa saya dari tempat ini, hari ini melalui video ini saudara, kita kembali fokus sama Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang mungkin saudara sedang terjepit, tapi menjeritlah kepada Tuhan, karena saya percaya setiap seruan orang percaya kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan tidak dengar. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian saudara, apa yang kita mesti fokus? Pertanyaannya begitu saudara ya. Apa yang kita mesti fokus di dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri? Saya temukan ada 4 hal yang penting. Yang pertama saudara, Mazmur 100 ayat yang kelima berkata demikian. Sebab Tuhan itu baik. Sama bilang, Tuhan itu baik. Keadaan mungkin ya betul, realita yang sedang kita hadapi tidak baik. Tetapi percayalah, kita tetap harus punya iman percaya dan berkata, Tuhan itu baik. Karena Tuhan yang baik yang mengubah keadaan yang tidak baik. Keadaan memang tidak baik, tapi karena kita percaya Tuhan yang baik, maka Tuhan yang baik mampu mengubah keadaan yang tidak baik. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan cepat saja saudara ya. Yang kedua, di situ dikatakan Mazmur 100 ayat kelima, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan Yesus untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Enggak saja hari kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jangan curiga dengan Tuhan. Hari-hari ini percayalah, Tuhan itu setia dan setianya sampai selama-lamanya. Itulah setia, saudara. Sampai selama-lamanya. Alkitab bilang sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Hari ini kita bisa setia, bukan karena kita yang setia, tapi karena Tuhan yang setia. Berapa kali kita mau mundur, berapa kali kita jatuh, berapa kali kita menjauh dari Tuhan. Tapi sekali-kali karena Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan yang setia itu, Dia kembali mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Dia mengingatkan kita kembali bahwasanya hari ini percayalah, Dia Tuhan Yesus yang setia buat kita. Amin, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, dengan cepat saudara ya, dengan cepat. Yang ketiga, Ayub 42 ayat 2 berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh, ini luar biasa saudara. Fokus kita yang pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan itu setia. Dan yang ketiga, kenapa penting buat saudara dan saya? Yang ketiga ini, Tuhan tidak pernah gagal. Dalam perjalanan hidup kita tidak bisa dipungkiri. Kadang kita suam-suam kuku, kadang kita mulai lesu, kadang kita berbuat salah, kadang kita jatuh. Siapapun kita, hari ini kita bisa salah, hari ini kita bisa jatuh, hari ini kita bisa terpuruk. Tapi percayalah, Alkitab bilang fokus ini saudara, Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah gagal rencananya atas kota kita. Tuhan Yesus tidak pernah gagal rencananya atas bangsa kita Indonesia. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Yang keempat saudara, ini penting. Yang keempat, fokus kepada apa?
Yesus tetap sama dalam hidup kita. Ayatnya di mana? Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Perhatikan, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, Tuhan sama, tidak pernah berubah. Keadaan pasti berubah, situasi pasti berubah, pekerjaan kita bisa saja berubah, ekonomi kita bisa saja berubah. Tapi percaya ini, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Doa saya, saudara, hari ini kita dikuatkan, kita fokus kembali memandang kepada Tuhan Yesus dengan 4 hal tadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fokus pada kebaikan Tuhan Yesus, fokus pada kasih setia Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Ratapan 3 ayat 23 ya, saudara ya. Di situ kan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Pagi hari waktu kita bangun, kita harus berkata dengan iman, ucapkan sendiri, saudara, hari ini Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika kita bangun, berkata, Tuhan Yesus setia dalam hidup saya. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah gagal. Yang keempat, saudara, Yesus tetap sama. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.